Oke. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Makna penelitian. Makna penelitian ini Bapak kasih ke kalian karena sebelum membuat penelitian ini, nanti kamu buat latar belakang masalah. Jadi sebelum judul, latar belakang masalah dulu, baru nanti kamu bisa menghasilkan judul. Kalau kita lihat di sini, ketika seseorang akan melakukan penelitian, tentu hendaknya memahami terlebih dahulu makna penelitiannya. Kemudian makna penelitian ini adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui hal di sekitar dan mencari jawaban dari pertanyaan yang timbul. Pertanyaan apa? Pertanyaan mengapa demikian maupun apa itu. Banyak mahasiswa yang menggunakan membuat penelitian bukan mencari masalah dulu, tapi mencarinya judul. Pak, judul saya belum dapat judul buat bikin skripsi dan lain-lain. Seharusnya bukan judul yang dicari, tapi yang dicari apa dulu? Masalah. Contoh ketika kamu mau membuat penelitian mengenai pendidikan. Berarti kamu harus cari masalah di bidang pendidikan. Yang kamu teliti misalnya dunia pendidikan di Kota Bekasi, berarti kamu lihat dulu kira-kira di Kota Bekasi ini ada masalah apa di pendidikannya. Contoh, ketika di Indonesia ini masalah yang dialami sama siswa-siswi itu kan nutrisinya kurang kan katanya ya. Makanya dikasih makan siang gratis. Katanya stunting. Katanya stunting, makan siang gratis, akhirnya dikeluarkan, diluncurkan supaya siswa-siswi itu dapat makanan yang layak katanya. Ya. Kemudian dapat vitamin yang cukup. Katanya. Harganya berapa? Katanya 7.500. Faktanya berapa? Faktanya belum ada karena belum diluncurkan dan belum dilantik. Tapi mudah-mudahan jangan 7.500, syukur-syukur 75.000. Baru bisa dapat makanan nutrisi ya. Itu kenapa timbul satu jawaban ada makan siang gratis di situ. Kenapa? Karena gizinya kurang. Gizinya siapa yang kurang? Masyarakat apa anak sekolah? Hah? Iya. Anak yang sekolah katanya gizinya kurang baik sehingga perkembangan otaknya kurang bagus. Memang otak kalian kurang bagus? Justru otaknya masih fresh, masih bagus karena jarang digunain gitu ya. Jadi saking bagusnya otaknya jarang digunain itu masih fresh. Maksudnya di sini ketika ada permasalahan yang timbul, tadi contohnya stunting di Indonesia itu memang sangat banyak. Tahu stunting nggak? Apa stunting? Pertumbuhan anaknya terlambat ya. Terus kemudian selain itu apa lagi stunting? Kurang gizi juga. Emang anak Indonesia kurang gizi? Kayaknya enggak, ini gede-gede banget di sini tuh. Hah? Bagian pelosok. Oh, di pelosok-pelosok Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau itu iya, kalau di sini alhamdulillah enggak ya. Karena gede-gede, sehat-sehat tuh, ya. Badannya gemuk-gemuk tuh. Ini ibarat sapi gitu. Ini sapi yang super gitu. Bagus-bagus di sini pertumbuhannya. Nah, mungkin di pelosok memang betul stunting itu terjadi. Makanya ada permasalahan yang timbul di Indonesia di dunia pendidikan, salah satunya nutrisi yang kurang tercukupi, makanya jawabannya adalah makan siang gratis. Nah, itu juga diteliti, bukan semata-mata timbul makan siang gratis, enggak. Tapi ada observasi, kemudian diteliti dulu di lapangan apakah betul misalnya siswa-siswi di Indonesia ini di pelosok mengalami stunting, kekurangan nutrisi dan gizi. Setelah itu baru dikeluarkan jawaban hasil penelitiannya mengenai solusi yang ditawarkan, salah satunya itu makan siang gratis. Timbulnya dari mana? Dari buah pemikiran. Manusia itu kan hidup berpikir karena punya pikiran. Bedanya manusia dengan hewan, kalau hewan punyanya insting kan, insting berburu, insting untuk mencari makan, kemudian insting apa lagi?
kawin ya, berkembang biak. Tapi kalau manusia punyanya apa? Kawin, nikah ya. Kalau manusia bukan kawin, nikah dulu. Kalau manusia punya pikiran, jadi apapun bisa dipikirkan, yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Orang zaman dulu nggak percaya kalau ada besi bisa terbang, besinya bawa orang. Kalau sekarang udah ada pesawat terbang, itu kan besi semua ya. Dari material besi kemudian bisa diterbangkan, apalagi bawa ratusan orang. Itu zaman dulu dipikirkan. Karena manusia punya pikiran sehingga berkembang, dan penelitian itu salah satunya karya tulis ilmiah, sifatnya adalah keberlanjutan. Penelitian yang sudah ada menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Kenapa penelitian ini penting? Karena untuk perkembangan kemajuan teknologi juga umat manusia ya. Jadi perkembangan zaman, makanya perlu adanya penelitian. Yang dulunya ada HP bisa nelpon aja, kemudian ganti HP dari 2G sampai 3G sampai sekarang 4G dan 5G. Itu karena buah pemikiran dari penelitian ini ya. Jadi sangat penting perkembangan penelitian. Ada pertama masalah, kemudian nanti mencarikan solusi. Yang kedua, masalah yang timbul. Masalah yang timbul ini dapat didapatkan jawaban bisa melalui yang pertama, pengamatan atau observasi dari objek masalah. Kamu misalnya menemui masalah di depan kamu, contohnya ketika di sekolah ada yang berantem. Itu kan satu permasalahan. Kemudian kira-kira diobservasi nih. Jangan tiba-tiba dihakimi, salah satunya aja diobservasi kenapa bisa ada keributan antara kelas, misalnya ini kelas berapa? IPS 1, IPS 4, IPS berapa? IPS 3, IPS 3 dengan IPA 3 contohnya. Kenapa ada perselisihan antara kedua kelas ini? Nggak langsung menjudge satu sama lain, tapi harus ada observasi. Karena observasi ini perlu dilakukan supaya mendapatkan data yang akurat. Kalau nebak-nebak doang kayak dukun, nggak bisa. Itu bukan ilmiah. Tapi karena siswa berpikir ilmiah, nggak boleh nebak kayak dukun. Atau misalnya pakai bahasa semut, bisa ngomong sama malaikat, ya. Hah? Terus bisa pakai bisa ngomong pakai bahasa cacing. Mentang-mentang kamu neliti cacing, terus kamu ngobrol sama cacing, gitu kan? Ada nggak yang bisa ngomong sama cacing? Ada. Hah? Iya, ntar asyidi makoli gitu kan. Ntar, oh ternyata cacing itu cara berkembang biaknya gitu. Akhirnya ngarang sendiri. Ya? Bahasa cacing nggak tahu lah ya. Coba tanya ke ahlinya. Siapa tadi? Gufron tuh katanya. Nah, jadi harus melalui observasi dan penelitian. Nggak bisa asal tebak-tebakan. Kemudian yang kedua, menemukan jawaban juga dalam pustaka-pustaka. Maksudnya bisa melalui buku-buku, kemudian bisa melalui jurnal dan juga sumber penelitian yang tertulis yang udah ada sebelumnya. Kamu misalnya meneliti tadi makan siang gratis yang harganya 7.500, itu apakah sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ketika makan siang, apakah tidak? Jadi diteliti tuh sumber nutrisinya. Kamu taunya dari mana? Misalnya kamu baca mengenai nutrisi apa yang dibutuhkan. Jadi ada rujukan atau ada sumber yang menjadi acuan. Jadi tidak ngarang sendiri. Misalnya nutrisi yang dibutuhkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, misalnya 200 kcal. Kamu kata siapa? Kata saya sendiri. Nggak bisa begitu. Harus kata siapa? Kata ahli, misalnya ahli gizi. Dokter ini, dokter ini, dokter ini misalnya. Atau profesor ini, profesor ini. Sesuai dengan buku penelitiannya bahwa standar nutrisi untuk makan siang adalah sekian, gitu ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, seminar juga ceramah bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Diskusi dengan siapa? Ya bisa dengan teman yang tahu akan pengalaman. Misalnya kamu mau tahu mengenai puncak Gunung Cikuray. Kemudian kamu ngobrol sama orang yang sudah pernah mendaki Gunung Cikuray. Kamu diskusi di sana itu suhunya kira-kira berapa derajat.
kemudian hewan apa aja yang pernah dilihat, itu melalui diskusi, kemudian bisa melalui seminar juga, mendengarkan ceramah juga bisa. Yang keempat, melalui penelitian ilmiah dengan cara-cara ilmiah yang dengan observasi, kemudian setelah observasi, sebelum menarik kesimpulan apa dulu? Membuat dugaan sementara, itu namanya apa? Hipotesis. Setelah menghipotesis, kamu teliti, dan hipotesisnya nanti teruji apakah benar atau tidak gitu ya. Kemudian yang kelima, secara bukan kebetulan ya, ini dirubah secara qadarullah sebetulnya ya. Karena nggak ada yang kebetulan. Ya, semua ini sudah diatur, makanya ini Bapak belum direvisi karena dari buku langsung dikopas ke sini. Bukan secara kebetulan. Kebetulan di sini kita rubah menjadi secara qadarullah sajalah. Karena sesuatu yang terjadi tidak mungkin secara kebetulan, semua sudah ditetapkan. Misalnya secara qadarullah kamu tahu informasi, tiba-tiba ada teman yang mengasih tahu, tiba-tiba ada guru yang memberitahu gitu, mempelajarinya gitu. Yang keenam, informasi dari instansi yang berwenang atau ilmuwan. Kamu bisa mendapatkan jawaban penelitianmu ketika kamu meneliti contoh di instansi, karena kita berarti Kemenak, Kementerian Agama. Menteri Agamanya siapa? Yahya Khalil Qaumas, Gus Yakut ya. Nanya mengenai penelitian kamu, ada masalah kenapa haji di Indonesia itu sampai puluhan tahun, 20 sampai 40 tahun. Itu kan jadi persoalan. Kamu teliti, kira-kira dapat jawabannya dari mana? Dari instansi yang berwenang. Kamu tanya tuh ke Kementerian Agama bagian haji. Ya, tanya kemudian ke Gus Yakut, kemudian ke yang lain-lainnya instansi tersebut. Nantinya akan mendapatkan jawaban. Kemudian yang ketujuh, menggunakan pikiran yang kritis. Tahu pikiran kritis? Apa pikiran kritis? Berpikir luas. Selain berpikir luas, apa lagi? Benar berpikir luas? Berpikir kritis itu apa? Berpikir keras. Berpikir apa? Berpikir matang. Emang ada berpikir mentah? Apa? Ada berpikir medium rare gitu? Nggak ada ya. Berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis itu berpikir secara terperinci gitu ya. Terperinci artinya hal-hal kecil pun tetap akan dipikirkan oleh dia. Tidak hanya yang penting jadi, tapi dia betul-betul meneliti, kemudian berpikir terperinci dari hal-hal yang kecil sekalipun tetap dipikirkan. Ini namanya kritis atau terperinci. Kemudian secara analisis, menggunakan pemikiran yang analisis itu analisa, menggunakan analisa-analisa kita, kira-kira kalau misalnya seperti ini nantinya akan jadi seperti apa efeknya. Plus ketemu min kira-kira akan jadi apa, min ketemu plus akan jadi apa, itu menganalisis ya. Kemudian menggunakan logika ilmiah didasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dan sebagainya. Pengalaman kita sesuai dengan ilmu pengetahuan, jangan sesuai dengan kemauan sendiri. Kalau menurut ilmu pengetahuan 1 tambah 1 adalah 2, kamu nggak boleh 1 tambah 1 adalah 3. Kata siapa? Kata saya. Nah, itu sudah menyalahi aturan ya. Dan kebenaran juga ada yang absolut, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya ilmiah, kadang-kadang ada yang kebenarannya absolut, ada yang tidak. Absolut artinya apa? Kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dibantah. Seperti tadi penjumlahan yang berkaitan dengan angka. Tapi kalau kebenaran yang bukan absolut, yang tidak mutlak, contohnya apa? Meyakini agama masing-masing. Kalau menurut saya agama Islam yang paling benar. Tapi kalau menurut dari sumber lain ada yang mengatakan ya agama yang lain yang benar. Nah, itu kebenaran yang tidak absolut karena kepercayaan masing-masing. Tapi kalau kebenaran yang absolut, kalau 1 tambah 1 ya sama dengan 2. 1 tambah 3 sama dengan 4. Itu absolut, mau dari agama apapun, mau orang manapun, ya, mau siapapun yang mengatakan ya kebenarannya itu. Itu namanya kebenaran yang absolut. Jadi penelitian ini bisa luas sifatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada berarti Bapak yang nanya.
Bapak nanya yang paling ngantuk, mana yang paling ngantuk ya? Kamu mau ditanya? Mana yang mau nanya? Ada nggak? Ada yang mau nanya? Silakan. Maksud yang nomor 3 itu gimana, Pak? Yang nomor 3, diskusi, seminar, ceramah, dan sebagainya. Masalah yang timbul didapat jawabannya bisa melalui diskusi. Masalah itu masalah apa? Masalah yang mau kamu teliti. Ketika kamu mau meneliti permasalahan sesuatu apapun, contohnya kebersihan di Bekasi. Kemudian kamu diskusi sama siapa kira-kira kalau mau tahu jawabannya? Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Nah, itu namanya diskusi, secara diskusi. Kemudian mengikuti seminar yang berkaitan dengan kebersihan Kota Bekasi. Kemudian kamu mendengarkan ceramah dari wali kotanya. Entah itu penanganan sampah, kemudian pengelolaan sampah daur ulang, dan lain-lain. Itu namanya bisa melalui ceramah, bisa seminar. Jadi diskusinya bukan diskusi yang seperti apa, tapi diskusi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kamu lagi mempersalahkan tadi itu kebersihan Kota Bekasi, ya kamu diskusinya misalnya jangan sama tukang bangunan di Bekasi, tapi sama siapa? Sama wali kotanya bisa, sama dinas lingkungan hidupnya bisa. Bukan sama misalnya yang tidak ada kaitannya, sama TNI Polri. Itu kan agak menyimpang. Kecuali kamu diskusi mengenai keamanan di Kota Bekasi. Contohnya ada begal di Babelan. Nah, kamu silakan teliti diskusinya sama polisi, sama TNI terkait gitu. Paham? Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, dicukupkan aja ya. Udah azan juga. Sebelum pulang, sholat asar dulu berjamaah di Masjid Mambaul Khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.